Ada betul. Oh ya, oke. Oke. Oh, bapak-bapak, anak mudanya belum ada, Pak. Di sini anak mudanya. Oke, bagaimana nih Pak pendapatnya ini anak muda yang mungkin masih belum tergerak dan juga terkait isu lingkungan di Pekalongan? Gini ya, kalau secara geografi, secara antropologi, secara sosiologi mungkin agak beda ya kasusnya di Bandung. Karena Bandung mungkin kesadaran itu muncul karena ditopang oleh kondisi sosiologi. Bandungnya lebatnya apa? Masuk. Nah, kan itu COVID benar COVID. Kalau itu sebenarnya COVID itu nah sejak 12 sampai Bandung ya kita kan sama-sama besar ya harus saja ya sudah sama-sama kita besar cuma beda status gitu ya. Jadi itu satunya di kota, satunya lagi kota ibu. Ya kan benar, kota tempat kita pulang kan berarti kota ibu. Nah, problemnya adalah di masyarakat kita, masyarakat itu masih mau ada kecenderungan untuk sosiologi dan kemudian ada kecenderungan untuk lihat apa yang muncul di TV, lihat apa yang muncul di pokoknya ininya yang kelihatan keren aja. Jadi gampangnya aja. Terus saya kalau kita melihat anak Pekalongan pakai baju fashion keren-keren, ya kan? Jangan pakai banget. Iya, jangan pakai banget. Tapi aku nggak tahu isi kepalanya gimana. Aku bukan ada yang mengenai persoalannya adalah itu gitu. Itu kita selalu ingin meniru untuk jadi yang populer, tapi lupa pada esensi yang lebih besar adalah hal yang di luar. Nah, balik lagi ke Kaisar, aku sebenarnya itu kajian mengenai bagaimana dunia pariwisata mendorong bahkan mendukung secara dalam tanda kutip secara tidak langsung bagaimana kegiatan kegiatan lingkungan. Fix itu ya, aku ya kan. Lihatnya cuma bilang hancur kemarin gara-gara apa? Iya kan? Longsor itu kan gara-gara salah kelola. Semua menjadi wisata. Itu yang hutan itu mau dijadiin harusnya itu jadi totahan untuk menahan apa ya supaya tidak terus. Jadilah jadi apa dibilang apa sampai dan yang kena kan mulai jadi awalnya dari situ. Nah itu artinya kalau kita udah dikasih peringatan ya, wah bentar lagi kita hancur benar. Tadi bilangnya jangan dulu Pak. Oke. Oh iya. Desa di istri itu kan ada dampak gara-gara ini apa longsoran kebetulan itu kebetulan istri saya anak di Patang itu dan tahu nggak itu lumpur masuk ke dalam rumah itu seberapa sampai 1 ton lebih loh. Masuk ke dalam rumah belum yang di luar. Namanya asal dalam kan masalah lingkungan kita mungkin dari kata kita yang satu apa yang kedua adalah sehat itu tadi. Nah, dan memang harus diakui atau tidak ya. Sampai hari ini kebijakan pemerintah itu saya tidak ingin menyalahkan pemerintahnya, tapi semua soal itu kebijakan ya. Jadi saya melihatnya selalu deh yang dilihat itu ekonomi sama politik. Karena lokal budaya itu hanya ditarik sebagai karena lokal, jangan banyak loh. Harusnya kebudayaan itu yang menjadi panglima dari semua kegiatan. Karena apa? Budaya itu ngomong tentang bagaimana kita menjadi harmonisasi antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam semesta. Manusia nggak mungkin bisa jaga lingkungan, tapi kalau kita dijaga lingkungan pasti. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan keselarasan, berupaya menyelamatkan kehidupan kita dan lingkungan kita supaya kita jadi apa ya mereka sebenarnya
akhirnya semua mau dijual jadi wisata, ya gratis, selesai deh dengan, ya kan? Nah, itu, jadi kita akhirnya bahkan budaya pun kan dijadikan wisata kan sekarang. Banyak lagi tuh budaya jadi wisata. Gimana cerita? Budaya dan wisata dua hal yang berbeda. Meskipun kalau di awal jadi satu bias, wisata dan budayaan. Tapi dua hal yang berbeda. Budaya itu membangun manusia. Wisata itu membangun apa sih? Ekonomi. Ini lagi. Jadi kita terlalu sering banget dijejali oleh informasi yang menurut saya justru mengalihkan orientasi cara berpikir kita sampai paradigma kita terhadap diri kita sendiri dan lingkungan. Dan saya senang ketika tadi Karisa bilang bahwa mengutip sabda Nabi ya, bahwa yang penting itu cukup, hidup itu yang penting cukup, nggak berlebih dan nggak kurang. Yang ngomongin soal cukup, ini ngomongin soal bagaimana kalau kita lewat panggung, artinya bagaimana seseorang itu merasa bahwa segala sesuatu yang dia terima sebagai anugerah dalam kehidupannya itu anugerah paling kita yang tidak terima, apapun itu bentuknya, sekalipun dia dalam kondisi yang sengsara, itu adalah anugerah dari saya yang dikatakan oleh Tuhan sebagai pelajaran. Oh, kenapa ketika iya, saya mau bicara ada ekspektasi dan Tuhan saya, oh iya, karena saya tahu banyak kamu kita ini tidak berlaku, sudah ekspektasi kok. Apa ya? Pokoknya ya, selalu aja. Saya itu termasuk orang yang selalu ini loh ya. Ya kalau misalkan saya terlalu aja, harusnya saya jadi profesor hari ini. Iya, saya kelas 3 tetap bertahan di kampus jadi dosen. Saya jadi lari keluar dari kampus selesai dan bayaran berapapun itu nggak ngefek kok kepada kehidupan kita, bener loh. Aku membuktikan. Ketika saya diberi bayaran dulu, cepet juga hilang. Ya kan? Coba nih Mbak Linda ngejob nih. Dapat bayaran 2,5 misalnya. Habis berapa hari? Ya kan? Ya kan? 1-2 hari selesai. Apa itu selesai? Nggak mau sambut masukan sesuatu yang sekiranya bermanfaat, yang sekiranya bisa membuat kita itu bermakna dalam diri kita. Nah kalau sudah sudah bermakna ya. Itu saya kira itu dulu deh sebagai pancinya. Oke, nah terkait anak muda nih Pak, mungkin Pak Ribut apakah ada sudah melihat bibit-bibit seperti Pandawara di Kota Pekalongan ini Pak? Mungkin. Sebenarnya ada di Boyolali. Mereka lebih fokus ke apa ya, dari pesisir ya. Oke. Karena mereka mengalami. Nah, teman-teman pernah ke sana belum? Udah pernah belum teman-teman? Nanti mau ke sana katanya. Oke. Banyak teman-teman di sana, banyak belajar di sana. Jangan merasa bahwa sudah menjadi mahasiswa itu terus kemudian menganggap orang yang dari lingkungan yang sekolahnya cuma sampai SD terus kalian merasa enggak. Orang yang berilmu adalah orang yang mau berendah hati. Itu inti dari keilmuan. Nah, hari ini ada krisis nih, kalau kita bicara soal krisis itu, di mana sih kok bisa muncul masalah akal yang dan sebagainya, dimulai dari diri sendiri masing-masing. Dan krisis itu dimulai dari terus terang ya, karena kita ngobrol di lembaga pendidikan, krisis itu dimulai dari pendidikan. Jadi bukan ekonomi, bukan politik, bukan budaya, bukan yang lain. Pendidikan, fix, ada sudah ada
Betapa hasilnya juga berbeda. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita miskonsepsi tentang arah tujuan kita. Kita miskonsepsi tentang orientasi kita. Yang sekarang terjadi di kampus-kampus adalah ketika kalian masuk ke jurusan ini, masuk jurusan itu dan lain sebagainya, ditawari dengan berbagai macam flyer dan lain sebagainya, di dan lain sebagainya. Pasti deh, kampanyenya soal pekerjaan, job, duit. Soalnya hidup itu tidak bakalan bisa bertahan tanpa duit. Gila. Bener, ini sudah lewat batas sebenarnya. Ini harus direformasi, walaupun direvolusi juga diganti. Bener, karena sudah tidak jelas tujuannya. Nah, dan dari itu sebenarnya apa yang terjadi? Akhirnya karakter yang tercetak dari teman-teman yang bersekolah ini, mereka akhirnya ngerja karir, ya kan, malu berdua, ya kan sih, malu berdua. Katakan silakan, ada nggak teman-teman yang kira-kira misalkan mau kotor-kotoran gitu kan, kerja apa adanya, nggak perlunya yang level-level tinggi gitu, itu gelar S3. Ada loh S3 yang kerjanya mengutin sampah jadi pemulung di Goa. Itu namanya Pak Susurotun. Dia adalah adik dari Pramudia Anantatur. S3 itu dia dokter, dan dokternya nggak punya dunia, di Rusia punya mobil, tapi dia kerjanya cuma memulung. Ada S1 dia kerja yang enak kan, yang kerjanya gitu. Nah, coba deh, mulai deh. Oh, kalau orang dulu itu kan mulainya dari nol ya, belajar itu dari nol. Nah, saya belajar teater dari nol, dimulai dari angkat-angkat, dan sebagainya sampai pada tahap saya belajar bahasa Spanyol. Tapi itu bukan kemudian menjadi capaian. Yang saya pelajari dari situ, dari proses itu semua adalah bahwa ingat bahwa kamu bisa sampai ke atas itu dan mana. Nah, kita lupa dari situ. Nah, pendidikan menjadi persoalan yang saya kira juga harus kita bahas lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Pak Ribut. Nah, ini mungkin saya agak sedikit rempet nih ya untuk niat gitu ya, Kak ya. Jadi untuk teman-teman Pandawara ini kenapa sih niat banget gitu ya, rela banget berkorban, langsung terjun ke sungai gitu membersihkan. Padahal kan tanpa ini ya, kayak dorongan dari eksternal gitu ya. Jadi kan ini berarti internal bareng-bareng aja gitu. Nah sebenarnya apa sih tujuannya gitu, goals dari teman-teman Pandawara ini apa sih Kak untuk membersihkan sampah seperti ini? Sebenarnya simpel, dari kita berlima itu tujuan kenapa kita memilih untuk apa ya, untuk bisa terus berbuat gitu ya, untuk melakukan aksi atau kegiatan. Ini yang pastinya adalah visi besar kita adalah bisa bermanfaat untuk lingkungan dan untuk manusia itu sendiri. Itu sih. Karena saat itu menjadi renungan kita berlima adalah apa yang kita bisa perbuat, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan dan untuk lingkup masyarakat. Ketika saat itu kita berlima merenungkan kayak kita dari segi ilmu pengetahuan mengenai tenaga pendidik kita tidak ada kompetensinya di sana. Yang kedua, kita sebagai tokoh agama, sebagai alim ustadz kita nggak ada kompetensinya juga. Itu. Terus apa sebagai generasi muda untuk nantinya kita, karena legacy yang akan kita tujuan hidup ini adalah legacy atau kebermanfaatan bagi lingkungan atau masyarakat. Dan akhirnya kita mulai saat itu aksi turun sungai yang mungkin saat itu
yang bisa terpikirkan ya semoga ini dengan niat ini kita bisa mencapai visi atau tujuan hidup kita. Itu bisa manfaat bagi lingkungan ataupun bagi masyarakat itu sendiri. Jadi sesimpel itu sih kalau misalkan ditanya niat dan tujuan dari kita berlima. Oke, berarti di tengah-tengah ini yang tadi seperti Pak Ribut katakan iming-imingnya materi-materi seperti itu ya, tapi ini dengan ikhlas luar biasa sekali ya untuk bisa berdampak bagi lingkungan dan juga masyarakat, apalagi juga merupakan salah satu korban langsung dari bencana banjirnya sendiri ya Kak ya. Nah itu tapi saya penasaran bagaimana respon masyarakat ketika para Pandawara ini terjun cuma berlima membersihkan sungai dengan sampah sebanyak itu responnya bagaimana nih Kak? Oke. Jadi ini agak lucu sih kalau misalkan kita merunut lagi ke beberapa tahun ke belakang saat Pandawara itu memulai aksi pertama kalinya, responnya variatif dari masyarakat. Yang pertama aneh, kenapa anak muda turun ke sungai untuk membersihkan sampah? Yang pertama. Yang kedua itu ada yang meminta tolong. Ada yang meminta tolong untuk membersihkan area depan rumahnya sekalian. Oke, kelunjak ya, ini kelunjak ya, oke. Yang kedua, itu sih, jadi beberapa respon-respon ya, kalau misalkan secara langsung gitu, ya lebih banyaknya aneh sih kalau untuk awal-awal, dan respon di sosial media ketika kita melakukan dibuat itu di make it content gitu untuk si aksi itu variatif juga gitu. Ada yang mungkin hanya ini nih gak akan lama nih, ini mah cuma pencitraan nyari ini doang, oke. Dan ada ini lagi pencitraan dan yang lainnya, mungkin itu respon awalnya. Dan pada akhirnya saat itu kita kita udah mengetahui resiko tersebut gitu, bahwasanya bakal ada beberapa orang mempertanyakan karena mungkin ini jarang terjadi gitu di lingkup masyarakat ataupun di lingkup sosial media. Makanya kita saat itu menerima resikonya. Cuman baik lagi, ketika adanya resiko yang kita ketahui, respon kitanya mungkin gak usah berlebihan juga gitu. Itu cuma menjadi ya udah gitu masukan. Kita terimanya itu sebagai masukan, dan kita saat itu ya udah mungkin karena responnya seperti ini, kita tahu responnya seperti ini ya, jadi dianggap ya biasa aja gitu ke kitanya juga, karena kita sebelumnya udah tahu nih respon netizennya pasti seperti ini. Dan alhamdulillah sampai akhirnya sekarang ketika satu video ajakan tidak satu hari itu ada di sosial media, 10.000 orang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Itu mungkin dari proses yang tadinya aksi yang kecil berubah menjadi aksi yang mungkin menurut kami sangat besar. Itu sih jadi untuk prosesnya. Oke, luar biasa sekali. Ini emang karena sebagai anak muda kita mungkin dari teman-teman Pandawara lebih banyak menargetkan bagaimana cara bisa mengajak banyak anak muda untuk aksi di lingkungan, jadi lewat sosial media itu. Nah ini mungkin saya sambungkan nih ke Pak Ribut. Nah selaku sastrawan ya ini ya, jadi pernah nggak sih Pak Ribut ini untuk edukasi masyarakat lewat karya-karya sastranya? Kalau teman-teman Pandawara kan ini mungkin edukasi lewat konten-konten seperti itu ya yang diupload di sosial media. Nah apakah Pak Ribut juga pernah untuk mengkritisi mungkin terkait isu-isu lingkungan melalui dunia sastra ini, bagaimana Pak? Saya kira kalau kita bicara tentang kritik lingkungan dalam konteks sastra ya, sebenarnya sudah banyak karya-karya sastra yang memuat masalah itu. Nah, salah satunya novel yang ditulis oleh siapa itu yang nulis Dunia Sofi itu, Justin Gardner. Nah itu dia menulis Dunia Ana. Wah itu ngomongin soal masa depan dunia ya, dimana kemudian pom bensin katakanlah udah nggak ada fungsinya. Ada seorang perempuan namanya Ana, gadis namanya Ana, yang akhirnya dia hanya bisa melihat binatang hutan itu hanya di video. Kehidupan di era itu, di waktu Ana hidup,
sudah nggak ada hutan, kehidupan kota juga sepi, dan pokoknya dunia hampir kiamat lah pokoknya. Oke, berarti Nah. alam sudah hilang begitu ya? Sudah hilang. Oke. Nah, upaya-upaya yang ini kami sedang melakukan semacam nge-track ya istilahnya. Kebetulan saya juga teman-teman di Sogan ya. Ini sedang mencoba melakukan pendekatan untuk mengarahkan ke sana. Jadi kita ngajak teman-teman, terutama yang pelajar, yang mahasiswa gitu, yang masih muda lah, istilahnya bukan pelajar pun boleh gitu, untuk belajar bersama menulis tentang lingkungan dan tema lingkungan. Kenapa kami lakukan itu? Sebenarnya bukan soal bukan soal